Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul pengukuran kerja. Perkenalkan, nama saya Arsyita Sasi Cahyati. Saya Gislia Nurharja Jawas. Saya Alvia. Saya Lipira Syafani. Saya Muhammad Fadil. Saya Tio Kristianto. Saya Rafa Karja. Latar belakang dikutip dari buku Manajemen Administrasi Perkantoran Modern Badri Munir Sukoco pada tahun 2007. Standar kerja dalam sebuah perusahaan atau kantor merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing karyawan. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi serta peningkatan kinerja karyawan. Karena dengan adanya standar kerja, maka dapat mengetahui bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas. Standar kerja muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam lingkungan kerja. Pada awalnya, revolusi industri memicu permintaan akan metode yang terukur untuk mengelola produksi dan mengevaluasi kinerja pekerja. Selain itu, persaingan pasar yang semakin ketat dan tuntunan konsumen yang lebih tinggi mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk atau layanan mereka. Seiring waktu, regulasi pemerintah juga mulai memainkan peran dalam mendorong standarisasi untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan perlindungan pekerja. Usaha tersebut berlanjut hingga saat ini, di mana orang-orang melakukan penelitian untuk meningkatkan metode kerja dan memahami usaha manusia. Dalam sistem evaluasi kinerja, manajemen bisnis operasional, standar kerja mencerminkan objektif dari pegawai karena objektif merupakan tolak ukur hasil kerja yang diukur pada akhir tahun. Sementara itu, standar kerja dapat melukiskan bagian dari objektif pegawai. Definisi standar kerja. Seperangkat pedoman atau aturan yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Standar kerja menetapkan tingkat produktivitas, kualitas, waktu, dan biaya yang diharapkan dari karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan adanya standar kerja, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap karyawan bekerja efisien, konsisten, dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Terdapat beberapa elemen penting dalam standar kerja, yaitu deskripsi pekerjaan, prosedur operasional standar atau SOP, penilaian kinerja, dan pengukuran hasil. Deskripsi pekerjaan mencakup tugas-tugas yang harus dilakukan, keterampilan yang diperlukan, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh karyawan. SOP menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas dengan benar dan efisien. Penilaian kinerja digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan memenuhi standar yang ditetapkan, sedangkan pengukuran hasil mengukur hasil akhir dari proses kerja. Pengertian standar kerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tri Sulistiawati tahun 2002. Pengertian standar kerja kantor menurut Tri Sulistiawati dijabarkan dalam Dasar Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis tahun 2022. Menurut Sulistiawati, standar kerja kantor adalah rancangan proses kerja yang juga dikenal dengan nama SOP. Yang kedua, menurut Abdullah tahun 2014. Sementara itu, Abdullah dalam Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan tahun 2014 menyebutkan bahwa standar kerja adalah tingkat kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi. Abdullah juga menyebutkan bahwa standar kerja dapat digunakan sebagai perbandingan atau benchmark atau tujuan tergantung pada pendekatan diambil. Yang ketiga, menurut Wilson Bangun 2012. Menurut Wilson Bangun turut menjelaskan pengertian standar kerja melalui Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2012. Menurut Wilson, standar kerja adalah tingkat yang diharapkan setiap pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan dan merupakan perbandingan atas tujuan atau target yang ingin dicapai. Alasan standar kerja penting. Mengapa standar kerja penting? Karena mereka membantu mengukur kinerja individu dan organisasi, memastikan kualitas, efisiensi, dan konsistensi dalam hasil kerja. Mereka juga memberikan panduan yang jelas bagi para pekerja tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam pekerjaan mereka, serta membantu dalam identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.
Penting adanya standar kerja. Yang pertama, mengukur kinerja. Mengukur kinerja menyediakan tolak ukur untuk menilai kinerja karyawan dan organisasi. Yang kedua, menjamin kualitas. Menjamin kualitas adalah memastikan produk atau layanan memenuhi standar yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi adalah memberikan pedoman untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Yang keempat, menjamin konsistensi. Menjamin konsistensi adalah memastikan hasil kerja memiliki kualitas yang seragam di seluruh organisasi. Yang kelima, memberikan panduan. Memberikan panduan adalah memberikan arah yang jelas kepada karyawan tentang ekspektasi pekerjaan. Yang keenam, identifikasi area perbaikan. Identifikasi area perbaikan adalah membantu mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Cara menetapkan standar pekerjaan, yaitu yang pertama, pengalaman masa lalu atau historical experience. Pengalaman masa lalu, standar pekerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu atau historical experience, yaitu beberapa jam kerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu studi waktu atau time studies. Pengalaman waktu dengan menggunakan stopwatch atau studi waktu yang pada awalnya dikenalkan oleh Frederick W. Taylor di tahun 1881 masih menjadi metode yang paling banyak digunakan hingga sekarang. Yang ketiga yaitu standar waktu yang telah ditentukan. Sebagai tambahan bagi pengalaman masa lalu dan studi waktu, standar produksi dapat ditetapkan dengan menggunakan standar waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat, pengambilan sampel kerja atau work sample. Metode keempat ini menentukan standar produksi atau pekerja adalah pengambilan sampel kerja yang dikembangkan di Inggris pada tahun 1930. Contoh kasus studi waktu atau time studies. Sebuah perusahaan melakukan studi waktu terhadap pekerjaannya. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari studi waktu tersebut. Hitunglah waktu siklus pengamatan rata-rata, waktu normal total, dan waktu standar. Jika faktor kelonggaran pribadi, keterlambatan, dan kelelahan perusahaan adalah 15%. Kasus studi waktu atau time studies. Waktu siklus aktual rata-rata. Waktu siklus rata-rata A sama dengan 8 tambah 10 tambah 9 tambah 11 dibagi 4 sama dengan 9,5 menit. Waktu siklus rata-rata B sama dengan 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 3 dibagi 5 sama dengan 2,2 menit. Waktu siklus rata-rata C sama dengan 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 1,5 menit. Waktu normal A sama dengan 9,5 kali 1,2 sama dengan 11,4 menit. Waktu normal B 2,2 dikali 1,05 sama dengan 2,31 menit. Waktu normal C sama dengan 1,5 dikali 1,1 sama dengan 1,65 menit. Waktu normal total sama dengan 15,36 menit. Waktu standar kerja. Waktu standar sama dengan 15,36 dibagi 1 kurang 0,15 sama dengan 18,07 menit. Contoh kasus standar waktu yang telah ditetapkan atau predetermined time standard. Berikut ini tabel metode time measurement. Contoh kasus standar waktu yang telah ditetapkan, yaitu menuangkan tabung spesimen di laboratorium rumah sakit merupakan sebuah pekerjaan berulang. Tabung sampel berada pada sebuah rak dan tabung sentrifugal terdapat pada kotak yang terletak di dekatnya. Seorang teknisi memindahkan tabung sampel dari rak, mengambil stopper, mengambil tabung sentrifugal, menuangkan isinya, kemudian menetapkan kedua tabung di rak. Elemen kerja pertama yang terlibat adalah mengambil tabung di rak.
Anggap kondisi untuk gate tabung dan flash tabung tersebut di depan teknisi adalah yang pertama, berat kurang dari 2 pon, yang kedua, kondisi gate atau mudah, yang ketiga, tingkat ketepatan atau kira-kira, dan yang keempat, jarak 8-20 inci. Pertanyaannya, hitunglah waktu standar dengan menggunakan tabel MTM. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut, mengambil tabung dari rak dengan elemen AA2 dengan waktu 35, mengambil stopper, tempatkan di tempat hidung dengan elemen AA2 dengan waktu 35, mengambil tabung sentrifugal, ditempatkan pada tabung sampel dengan elemen AD2 dengan waktu 45, menuangkan dengan waktu 3 detik pada elemen PT dengan waktu 83, menempatkan tabung di rak dengan elemen PC2 dengan waktu 40. Jadi total TMU yaitu 238. Jadi waktu standar total sama dengan 0,0006 dikali 238 sama dengan 0,14 menit. Contoh kasus sampel kerja atau work sample. Manajer perusahaan memperkirakan karyawannya menganggur sepanjang 25% dari waktu yang tersedia. Ia ingin melakukan pengambilan sampel kerja yang akurat pada rentang 3% dan ingin mendapatkan tingkat keyakinan 95,45% atau Z sama dengan 2. Maka, berapakah sampel yang harus diambil? Jawabannya adalah N sama dengan 2 pangkat 2 dikali 0,25 dikali 1 kurang 0,25 dibagi 0,030 pangkat 2, hasilnya adalah 833 pengamatan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.